Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati tentunya para pengurus Wanadri, ya, para pelatih yang luar biasa dan adik-adik peserta pendidikan dasar Wanadri yang luar biasa. Alhamdulillah bisa menyempatkan waktu untuk menyemangati, kira-kira gitu ya. Dan saya dengarkan hadir dari seluruh Nusantara ya, di seluruh tanah air, dan saya ikut bangga karena Anda semua adalah orang-orang terpilih ya, orang-orang yang luar biasa yang melawan sebuah nilai yaitu kenyamanan hidup, kira-kira begitu ya. Dan anehnya juga yang antri banyak ya, bayar pula untuk disiksa, berarti luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, saya ingin menyampaikan banyak hal ya. Yang pertama, saya selalu mulai dulu bahwa rumus hidup itu ada dua. Satu bersyukur, dua bersabar. Kita wajib ya menggunakan dua rumus itu sebenarnya untuk membuat eksistensi hidup kita betul-betul lebih bermakna. Pertama, syukuri bisa hadir sampai hari ini. Ternyata kan tidak semua sampai ke hari ini, betul? Syukuri kita masih punya yang namanya tanah air. Kenapa? Ada negeri-negeri yang sekarang warganya tidak punya tanah air. Kalau Anda baca berita pengungsi Syria ya, sekarang tercerai-berai mencari negara-negara ungsian. Betapa beruntungnya kita punya yang namanya tanah air. Bersyukur pula kita ini negerinya relatif damai. Kalau kita lihat lagi kepada mereka-mereka yang hidup di negeri yang perang terus, boro-boro mikirin ekonomi, mikirin pendidikan, hanya mikirin untuk survive saja, itu menjadi sebuah harga mahal. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan, perbanyak yang namanya rasa syukur itu. Rasa syukur itu bisa kita hadirkan apalagi di tengah alam yang luar biasa ini. Karena dalam sistem ekosistem manusia itu hanya satu dari sekian banyak elemen-elemen ekosistem. Jadi buat apa bersombong-sombong pula ya. Nah, yang kedua tentunya saya ingin mengajak bahwa rumus yang kedua adalah melatih kesabaran. Ya. Karena apa? Karena kita hidup tidak sendirian. Pada saat kita sudah berelasi dengan makhluk lain, dengan manusia lain, di situ ada sebuah jarak, ada percakapan dan sebagainya. Nah, kesabaran inilah yang insya Allah bisa meloloskan kita dari tantangan-tantangan. Saya selalu menguatkan diri sendiri ya, kalau ada masalah, jangan khawatir. Setiap masalah itu ujungnya ada solusi. Maka kalau saya ada masalah, saya nggak pernah kaget lagi. Stres nggak gimana, pasti ada solusi. Cuman bedanya ada solusi yang enak, ada solusi yang nggak enak ya kan gitu. Tapi semua pasti berakhir dengan solusi. Jadi biasakan diri tidak kagetan ya terhadap sebuah tantangan, breaking news atau apa. Selalu ada solusi. Bedanya solusinya seperti yang kita mau, kadang-kadang solusinya tidak seperti yang kita mau. Tapi semua ada solusi. Nah, dua rumus itulah yang saya pakai, sehingga kemanapun saya pergi, saya syukuri. Jadi wali kota Bandung, alhamdulillah tidak jadi juga, tidak jadi masalah. Ya. Nah, kenapa? Karena nilai manusia itu, yang paling tinggi itu adalah kebermanfaatan. Ya. Hidup kita ini bermanfaat atau tidak itu aja. Kalau hidup kita ini bermanfaat, disitulah nilai kemanusiaan. Takdirkan kebermanfaatan kamu menjadi ketua RT, menjadi pemain bola, menjadi guru, menjadi wali kota, menjadi presiden, menjadi apapun, itu hanya takdir perannya saja.
Makanya saya tidak pernah merasa jabatan wali kota ini harus saya pertahankan sampai gimana, enggak juga. Ikuti takdir aja kan. Yang penting di waktu kita ditakdirkan, kita memberi jalur kemampuan. Jadi poinnya, jangan pernah menghabiskan waktu tanpa kebermanfaatan. Kalau kita baca di Al-Quran ya, yang beragama Islam, itu kan disampaikan, demi waktu sesungguhnya manusia itu merugi. Jadi sebenarnya kita ini kaum yang merugi. Karena diam bengong tahu-tahu maghrib, diam bengong tahu-tahu sudah bertambah usia, diam bengong seolah-olah tidak melakukan apa-apa tahu-tahu sudah pensiun. Makanya disebut orang yang tidak merugi itu kalau kita berbuat yang namanya mengingatkan kebaikan ya, dan mengingatkan kesabaran. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nah, kalau itu dirumuskan, nanti alumni pendidikan Monadi ini mau jadi komandan militer ya, panglima di mana-mana, semangatnya kurang lebih sama. Nah, itu yang saya praktekkan dalam keseharian. Nah, berikutnya saya mau bercerita bahwa Indonesia ini negeri yang sangat luar biasa. Adik-adiknya harus bangga ya. Kenapa luar biasa? Jumlah pulaunya aja kurang lebih ada berapa? 17 ribuan ya. Bahasanya ada 700-an. Suku bangsanya 400-an. Tapi kita bisa kompak ya, bisa hebat seperti ini, bisa damai. Itu salah satunya karena Pancasila. Saya nggak yakin kalau tidak ada Pancasila, entah argumen apa lagi yang kita pakai untuk menyatukan si 400 suku bangsa yang berbeda. Tadi dia menceritakan Pak Wali, penduduk di Timur Tengah dengan Indonesia itu mirip-mirip, jumlahnya 200 jutaan. Tapi kami ini dibelah-belah sampai 22 negara dan kerajaan. Berarti ada 22 tentara, 22 panglima, ya. Makanya nggak pernah menang lawan Israel katanya begitu. Ya. Tapi kok bisa Indonesia penduduknya juga 200-an juta ke atas, bahasanya beda-beda, tadi ada 700, suku bangsa 400, kok bisa tentaranya satu, panglimanya satu, presidennya satu? Menurut dia tidak lain tidak bukan karena Indonesia mempunyai Pancasila yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa Timur Tengah. Padahal Timur Tengah dia bilang agamanya sama, Islam semua, bahasanya sama, Arab semua. Tapi kok nggak bisa kompak? Sekarang berantakan itu. Nah itu ya. Jadi itu yang saya maksud tadi, mensyukuri sebuah nikmat kita bisa menjadi bangsa yang merdeka. Kerasanya itu kalau sudah direbut kemerdekaan yang kamu anggap sesuatu yang normal itu, kamu nanyanya harus ke orang Syria yang sekarang tidak punya bangsa, tidak punya negara. Nah disitulah nilai-nilai bela negara yang kamu harus lakukan. Nah, saya datang menjadi wali kota Bandung ya sekitar tahun 2013. Niat saya ingin membawa perubahan karena nasihatnya tadi, kalau bahasa Al-Qur'annya khairun nas anfa'uhum linnas, hadisnya. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat kan. Apa yang kami lakukan? Kami lihat dulu bagaimana negeri ini dibangun dengan kepemimpinan. Setiap dari kita adalah pemimpin. Kamu memimpin diri sendiri kan? Kamu ngambil keputusan mau ikut Wanadu, tidak ikut Wanadu, kan itu ambil keputusan. Setiap hari, setiap saat kita itu ada di persimpangan jalan dalam mengambil keputusan. Perbedaannya kualitas manusia ditentukan oleh kualitas keputusannya. Apa sering ngambil keputusan jelek, apa sering ngambil keputusan baik. Mau makan ada istilah Sunda darmaji gitu ya, dahar lima ngaku hiji, itu kan keputusan juga ya. Kadang-kadang kalau di Bandung ya sebagai contoh, lampu merah itu kita arti kalau ada polisi dia terabas, pas ketangkep alasannya ada yang jaga.
Ada contoh. Jadi tiap hari manusia itu mengambil keputusan. Setiap hari kamu itu memimpin minimal diri sendiri. Nanti kamu udah menikah, ya, kamu memimpin keluarga minimal pasangan. Itu punya anak, kamu memimpin sebuah sekelompok manusia yang namanya anak, kan, yang dititipkan Tuhan kepada kamu. Itu baru peran di keluarga. Nanti di luaran kamu jadi guru, kamu memimpin kelas. Nanti memimpin lagi organisasi, punya bisnis, memimpin perusahaan, gitu. Sekarang saya jadi wali kota, memimpin 2,5 juta orang yang hidupnya harus diatur supaya menjadi negeri yang keren. Dimulai dari kepemimpinan. Apa yang saya lakukan? Saya belajar dari sejarah. Nah, ini ingat ya. Kalau ingin melihat masa depan, selalu harus bersemin pada masa lalu. Itu rumusnya. Tidak ada masa depan tanpa masa lalu. Oke? Itu rumusnya. Jadi kalau kamu ingin berimajinasi tentang masa depan, itu rumus pertamanya bukan menghayal-hayal masa depan, tapi bercermin ke masa lalu. Nah, saya juga sama. Ya. Waktu ingin mendesain Bandung, saya belajar ke masa lalu. Saya belajar Ki Hajar Dewantara bahwa kepemimpinan itu ada 3. Kalau di depan namanya I Ngarso Suntulodo di depan ya. Ada di tengah I Madya Mangunkarso, ada di belakang Teguh Handayani. Tapi kan nggak pernah diajarin berapa persen kita memimpin di depan, kapan kita di tengah kan. Nah kalau di perkotaan ternyata nilai kepemimpinan yang paling efektif itu adalah kepemimpinan di tengah. Kalau di tengah kita bisa dorong pasukan, ya, yang di depan dari tengah kita bisa geret orang-orang dari belakang. Itu yang saya lakukan selama 3 tahun. Jadi sebagai wali kota melakukan perubahan paradigma yang namanya kepemimpinan. Sehingga sekarang yang namanya camat, lurah, semua mengikuti. Saya bilang dengan kepemimpinan di tengah kita bisa melakukan pemantauan secara menyeluruh. Saya wajibkan camat lurah sholat Jumat di masjid berbeda. Saya wajibkan camat lurah untuk bawa makanan malam kepada keluarga paling miskin di kecamatan kelurahan. Saya minta mereka belusukan setiap minggu. Saya minta mereka banyak di lapangan membereskan ketidaktertiban dan lain sebagainya. Itu. Saya pemimpinnya, punya camat lurahnya sekitar 30. Apa yang terjadi? Sekarang Bandung bergerak lebih cepat. Karena tidak mengandalkan dikit-dikit wali kota. Kalau dulu ya saya cerita, semua orang itu gimana wali kota? Hanya buat ngecek jalan aja minta izin wali kota. Ini Pak Camat ya, minta izin, saya mau ngecek jalan. Jadi cek aja kan udah jelek kan, jadi, minta izin ke saya. Pak warnanya apa? Kan udah jelas hitam dan putih kan, tinggal beli cat hitam dan beli cat putih. Hitamnya merek apa Pak? Mau Wilek apa Sunlight? Terus aja kan begitu, karena saking terbiasa, tidak punya semangat kepemimpinan. Sekarang saya kasih yang namanya kewenangan wali kota lebih dari 50 saya serahkan ke mereka. Nah, moral of the story-nya adalah yang membawa perubahan pertama adalah kepemimpinan. Nah, adik-adik di sini dilatih itu. Pulang dari Wanadri, ingat pesan Pak Wali Kota Bandung, kebermanfaatan apa yang akan saya bawa ke masyarakat, ke lingkungan terdekat saya. Bentuknya itu seperti apa. Saya harus jadi pemimpin seperti pesan Pak Ridwan Kamil. Nah, kepemimpinan yang terbaik adalah kepemimpinan dengan keteladanan. Ya. The best leadership is leadership by example. Kepemimpinan terbaik adalah kepemimpinan dengan keteladanan. The best leadership adalah leadership by example. Bahasa dakwahnya, dakwah yang terbaik adalah dakwah dengan akhlak. Jadi kamu gak usah ngutip-ngutip ayat ini, tapi perilakunya tidak mencerminkan apa yang kamu ceramahi, ngomong. Jadi kamu bisa nggak usah bicara, ya, bisa nggak usah banyak omong, tapi perilaku kamu memang dicontoh, diteladani. Nah itulah kepemimpinan yang terbaik. Jadi Wanadri ini nanti kamu pulang ke daerah kemana-mana, katakanlah kamu nggak banyak bicara, tapi melihat kalau ada sampah diambil, kalau ada krisis kamu yang paling depan, ya, kalau ada kemandekan kamu memberi gagasan. Kalau ada kebutuhan untuk membawa perubahan, kamu yang terdepan dan seterusnya. Itu yang dibutuhkan di negeri ini.
Yang membedakan antara pemimpin dan pengikut adalah inovasi. Ada bahasa Inggrisnya ya. Innovation, differentiate, leader and follower. Nah, saya berdoa kamu-kamu ini setelah jadi pemimpin bukan pemimpin yang by the book, okay? Pemimpin yang hanya mengikuti kayak robot rute-rute, jadi pemimpin yang berimajinasi. Soekarno itu melahirkan Indonesia itu dari imajinasi. Karena pertanyaannya sama, Bung Hatta nanya ke Bung Karno, apa Bung yang membuat kita Indonesia? Ini percakapan orang waktu ditanya, apa yang bisa meyakinkan orang Aceh, orang Papua, orang Sulawesi, orang Bali bahwa kita akan melahirkan sebuah negeri namanya Indonesia, katakanlah begitu ya. Itu pertanyaan mendasar kan, apa yang membuat kita ini Indonesia? Apa yang akan membuat mereka ikutan? Itu dari imajinasi. Soekarno bilang, salah satunya adalah karena kita punya kesamaan nasib. Bukan kesamaan bahasa, bukan kesamaan suku bangsa, tapi kita diikat oleh kesamaan nasib. Takdir Allah mengikat dari Aceh sampai Papua itu dijajahnya oleh Belanda. Kita sama-sama menderitanya itu sama-sama. Karena atas nama sama-sama menderitalah kita bisa punya alasan berimajinasi melahirkan yang namanya Indonesia. Itu imajinasi terhebat dari seorang manusia melahirkan negara. Masa sekarang generasi kamu tidak bisa berimajinasi melahirkan gagasan-gagasan baru? Begitu, ya. Karena kamu orang-orang terpilih yang bisa sampai lolos sampai hari ini kan orang-orang terpilih. Fisik kamu luar biasa, ya, nasionalisme kamu luar biasa. Nah, tinggal sekarang kita melakukan perubahan dengan cara-cara kecerdasan. Kenapa saya kutip yang Bung Karno itu? Karena itu contoh yang paling ekstrim, ya, yaitu imajinasi. Kan kalau saya arsitek ya dulu sebelum saya ya imajinasinya kan jadi bangunan, jadi ruang. Sekarang jadi wali kota, saya berimajinasi membuat warga Bandung harus lebih baik. Ya. Contoh, 17 tahun kita tidak pernah dapat adipura. Ya, 17 tahun loh. Adipura itu simbol kebersihan lah secara singkat. Saya bedah, ini sama pertanyaannya, saya berimajinasi juga. Dan saya tidak mau menyerah juga seperti adik-adik, cuma beda tantangannya. Saya nggak mau menyerah, masa nggak bisa, Bandung mah gitu. Apa yang saya lakukan, saya pelajari, oh ternyata tidak ada rasa cinta terhadap lingkungan. Ini warga Bandung, 3 tahun lalu. Kalau ada sampah ya, saya bilang, itu sampahnya, jawabannya apa? Bung Ali, ini bukan sampah saya baru datang, saya baru duduk. Betul argumennya, tapi dia nggak ada cinta. Kalau cinta makan dia ambil ya, kotanya biar bersih. Jadi kita launchinglah yang namanya gerakan pungut sampah. Itu imajinasi. Saya berimajinasi, bisakah lahir sebuah inovasi baru di mana gerakan pungut sampah Senin, Rabu, Jumat sebelum masuk sekolah anak-anak itu mengambil sampah walaupun bukan sampah di rumah. Kedua, ternyata orang Indonesia itu seringkali ikut arus. Nah, saya berharap kamu jangan masuk golongan yang ikut arus. Kamu harus jadi golongan di mana keyakinanlah yang menjadi prinsip. Kalau lampu merah itu dinyatakan berhenti, mau ada polisi, tidak ada polisi, mau lampu merah itu jam 10 pagi atau jam 3 pagi, kamu berhenti karena keyakinan bahwa itu aturan. Tapi jangan ikut arus. Nah, bangsa kita sedihnya masih banyak yang hobinya itu ikut arus. Contoh, saya kemarin naik sepeda, ya, tiap hari saya naik sepeda. Ada ibu-ibu naik ke trotoar, naik motor. Ya. Saya kan jegat ya ibu-ibunya. Dan ibu-ibu yang itu kayak gini ya, yang lampu sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Ya. Mama itu ya. Saya tanya, Ibu, kenapa Ibu naik trotoar? Kan trotoar untuk manusia. Dengan sopan saya tanya. Kalau Ibu naik motor ya ke aspal. Apa jawabannya?
Satu, tidak minta maaf. Dia bilang, Pak Wali, saya kan ikut rombongan itu, Pak Wali, semua juga naik trotoar. Jadi saya amati, oh orang kita, dia tahu melanggar aturan, tapi karena jumlahnya banyak, dia membenarkan diri bahwa itu tidak bersalah. Karena temennya banyak. Itulah contoh orang-orang yang ikut arus tidak punya prinsip. Saya datang belusukan, kenapa kamu nggak bayar pajak? Jawabannya sama juga. Pak Wali, buat apa saya bayar pajak? Tetangga kiri nggak bayar, tetangga kanan nggak bayar, depan nggak bayar, belakang nggak bayar, kenapa saya harus bayar? Nah, inilah yang akhirnya saya gunakan imajinasi, dimulai dengan mengubah mental, gerakan pungut sampah, mulai dengan menegakkan aturan. Nah, aturan ini akhirnya ketemu rumusnya kalau orang Indonesia. Orang Indonesia itu lebih takut malu daripada takut dihukum. Lebih takut masuk Facebook daripada disuruh push up atau bayar denda. Dan terbukti waktu si ibu-ibu yang ngeyel ini, saya tanya, sok ibu, saya ditilang atau saya potret masuk Facebook Pak Wali? Oh Pak Wali jangan, mendingan saya ditilang aja. Ya. Ini situasi hari ini. Apa yang saya lakukan? Nah, coba yang itu kan, yang sungai. Jadi saya menyuruh hansip-hansip di Bandung piket pada subuh. Apa yang dilakukan? Jaga sungai. Kalau ada yang buang sampah ditangkap dan difoto wajahnya, cekrek. Dan fotonya disimpan di Pak RW, dicetak di spanduk. Oh tuh, ya, segala rupa. Apa yang terjadi? Sekarang sungai-sungai yang ada ini jauh lebih bersih. Karena mereka lebih takut dipermalukan dibanding dihukum atau didenda gitu. Nah itu negeri kamu hari ini kayak gitu, ya. Jadi poin saya, dengan kepemimpinan kamu nanti sebagai anak-anak Wanadri, berbuatlah something sesuatu dengan cerdas dan imajinasi di wilayahnya. Karena PR kita itu besar. Kamu ini orang-orang terpilih, ya, orang-orang spesial. Tapi orang-orang tidak spesial lebih banyak lagi. Ya. Orang-orang yang kalau salah arah, negeri kita berantakan. Jadi saya menitipkan lurusnya arah negeri ini ke kamu-kamu. Nah ini contohnya. Inilah yang saya pergunakan selama 3 tahun. Saya menghukum orang yang merusak bangku. Ya. Nah apa kan dia aktifkan naik ke bangku, begitu pamer lagi dia merusaknya, dan begonya dia upload, dia gampang kan kelacakan. Akhirnya saya tangkap, saya hukum yang ngelap-ngelap itu ya. Dipermalukan sosial, banyak protes ke saya bilang nggak bisa, ini negeri nggak bisa dengan hanya belas kasihan, harus ada shock terapi. Saya terima kritikannya, tapi apa yang terjadi hari ini hampir jarang saya temukan bangku patah, karena orang-orang tahu ya kalau dia begitu lagi pasti ke capture terus. Nah poin saya apa? Berarti dalam mengubah masyarakat dibutuhkan cara yang cerdas. Tidak perlu harus selalu marah-marah kan? Ternyata dia takutnya bukan oleh ini, tapi takutnya oleh rasa malu. Ya udah, kita pergunakan hukumannya rasa malu. Kira-kira gitulah. Kemudian saya perbaiki sistem kebersihan kota dan sebagainya. Kita beli mesin yang putar-putar sampahnya di bawah. Alhamdulillah. Targetnya 3 tahun, baru 2 tahun Kota Bandung sudah mendapat Piala Adipura. Artinya apa? Artinya perubahan itu bisa. Jadi reward seorang pemimpin, nah ini ya saya ingatkan, reward bayaran seorang pemimpin itu bukan materi. Maka hati-hati dengan motivasi. Kamu mau jadi Wanadri, motivasi kamu apa? Pengen disebut keren, pengen apa gitu tuh harus pokok. Ya. Saya jadi wali kota juga sama. Kalau mau nyari duit, saya nggak di wali kota, jadi arsitek saya sudah lebih dari cukup. Proyek saya di mana-mana, alhamdulillah. Saya jadi wali kota ingin membereskan tanah kelahiran saya, Kota Bandung. Jadi bayaran saya adalah perubahan. Perubahan di mana dulunya berantakan, hitam, sekarang rapih, putih kan begitu. Dulunya ribet, sembarangan, berantakan, sekarang coba yang before after alun-alun.
Nah, poin saya itu ya. Jadi ukuran kebermanfaatan kita adalah sebagai ukuran yang terbesar dalam hidup kita, dalam mengubah. Kamu lihat foto ini ya, ini saya cerita tentang perubahan. Jadi poinnya perubahan. Perubahan kamu terjemahkan saja ke dalam nanti keseharian kamu di bidang-bidang kamu. Sebelumnya seperti gambar kiri, ya, seolah-olah tidak punya aturan dan seterusnya. Setelah diperbaiki, dibuat ketegasan, di demo-demo dulu selama berbulan-bulan. Jadi betapa tidak mudahnya ya mengubah perubahan. Tapi setelah berubah kan, sekarang tempat ini ya adalah tempat yang paling istimewa. Anak-anak main di situ, kakek-kakek main di situ, dan lain sebagainya. Ini kebahagiaan. Jadi bayarannya perubahan itu adalah kepuasan batin. Jadi kamu jadi wanadri juga, bayaran kamu itu kepuasan batin. Tapi kalau kamu bisa mengalahkan keburukan dan nilai-nilai negatif di diri kamu sendiri, insya Allah kamu disempatkan di mana saja, kamulah manusia-manusia pemenang itu. Saya yakin juga waktu kamu ikut pendidikan dasar kan terbersit lah ya di hatinya, bisakah saya, mampukah saya, kan begitu ya, sanggupkah saya, dan sebagainya. Kadang-kadang ada persimpangan, kamu ingin menyerah kan begitu ya, karena fisik sudah lelah. Tapi kan kamu berhasil membuktikan. Jadi menurut teori psikologi, fisik itu gimana pikir. Pesan saya ini. Fisik itu gimana pikir. Kalau pikir kamu bilang, saya malas, lelah, selesai itu yang namanya tangan ikut lemas, kaki ikut lemas, kan begitu. Tapi kalau pikir itu bilang kamu bisa, motorik itu digerakkan oleh pikir. Jadi nanti kalau pendidikan lanjutan, ada tantangan-tantangan luar biasa, kekuatan terbesar kita ada pada pikir, pada mental. Kalau itu kokoh, yang namanya telinga, yang namanya tangan, kaki, apapun, dia akan ngikut terus. Saya doakan kamu lulus semuanya. Gunakan nasihat saya tadi, ya, kalahkan musuh terbesar itu adalah diri sendiri. Kuatkan mental dan pikir, karena itulah pengontrol kekuatan fisik. Kekuatan fisik bukan datang selalu dari nutrisi, dari makan, dari kecukupan tidur, bukan. Ya. Kekuatan fisik datang dari gerakan yang digerakkan oleh pikir. Nah, itu kira-kira sebagai ilustrasi ya. Kemudian saya mengingatkan juga ya, bahwa dalam bekerja itu membawa perubahan ya, kamu butuh kecerdasan. Ya, kamu butuh kecerdasan. Berpikir cerdas inilah yang saya gunakan untuk membawa perubahan. Apakah saya nasihatin tiap hari supaya orang tidak korupsi? Apakah saya jadi motivator terus nyemangetin supaya orang rajin? Nggak ada pegangan. Maka kita berpikir cerdas. Saya gunakan teknologi untuk mengubah hidup manusia. Kalau di kota namanya smart city. Apa yang saya gunakan? Perizinan sekarang online. Contoh ya. Daftarnya online, bayarnya online, dokumennya dikirim pakai tukang foto. Tidak ada lagi pertemuan antara warga dengan petugas. Selesai. Siapa yang demo? Calo-calo. Ya, karena biasa mereka mengurusi sistem yang manual, kan begitu. Mau cepat, apa mau lambat, kan begitu ya. Kalau bisa lambat, kenapa harus cepat? Dan lain sebagainya. Selesai. Masuk sekolah dulu manual. Gimana kepala sekolah? Sekarang nggak boleh lagi diambil alih oleh mesin yang namanya online juga. Saya hemat dan berantas korupsi sampai 20 miliar oleh sistem. 20 miliar saya lawan. Nah, yang berikut lebih keren lagi. Saya sekarang menggunakan mesin namanya e-budgeting. Kan semua orang ini mengajukan proposal ya, dananya. Saking banyaknya, jumlahnya itu kan ribuan untuk mengurus seluruh Bandung. Nah, saya nggak bisa Pak ngecek satu-satu, ya, program nomor 7.000, program nomor 5.000 gimana? Kita bayarin. Saya gunakan mesin software, saya tahu. Akibatnya sekarang tahu ternyata banyak kegiatan yang tidak perlu.
Jadi dengan mesin kecerdasan budgeting ini saya mencoret 1.200 kegiatan yang menurut dinas itu perlu, pas dicek ternyata piknik, pas dicek ternyata beli kamera ya, yang sebenarnya nggak perlu beli kamera, yang dicek ternyata dipakai untuk perjalanan dinas dan lain sebagainya. Saya coret 1.200, nilainya berapa yang saya coret? 1 triliun. Uang dihemat oleh cara kecerdasan teknologi, ya. Tapi saya nggak yakin kalau nggak pakai teknologi bisa sok kita hemat-hemat, sok kurangi, ini kan susah. Nah, jadi poin saya, selain determinasi kepemimpinan, kita sebagai makhluk Tuhan yang diberi kecerdasan, rebut masa depan perubahan itu dengan kecerdasan. Jadi anak Wanadi itu udah fisiknya hebat, kan begitu ya, determinasinya kuat, tapi cerdas-cerdas. Nah ini yang saya terjemahkan di dalam keseharian sebagai warga. Sehingga ada sebuah pepatah yang namanya hasil tidak membohongi proses. Kalau prosesnya baik, hasilnya juga baik. Kamu ini akan jadi calon-calon Wanadri yang luar biasa, karena kamu harus lewati yang namanya proses. Dan saya pastikan yang lulus adalah orang-orang luar biasa, karena prosesnya juga luar biasa. Nah ini saya pakai di rumah ini. Maka dalam waktu 2,5 tahun, Kota Bandung alhamdulillah sudah mendapatkan penghargaan lebih dari 150 penghargaan. Itu bukan tujuan, tapi itu adalah balasan dari semangat perubahan. Saya bilang kan ke petugas, ke warga saya, kamu ya kalau mau bersih Kota Bandung bukan dalam rangka adipura. Memang bersih mah butuh kan. Kalau kebetulan dihargai ada perubahan before afternya melalui sebuah piala, yaitu alhamdulillah. Tapi kalau enggak juga enggak ada masalah. Jadi akhirnya kita banyak penghargaan karena terjadi habis perubahan. Nah itu juga yang saya jadikan patokan. Sekarang saya ingin nyemangatin kamu, ini adalah ilmiah. Menurut penelitian ya di Fakultas Kedokteran, otak manusia itu kan kayak harddisk ya. Ini kalau dibedah otak ini kan kayak harddisk. Itu yang namanya profesor ya, yang menurut kita orang paling pintar, itu menggunakan otaknya nggak nyampe 20%. Gitu. Bayang nggak? Kan ada yang belum lulus S1, ada yang cuma S2. Ini profesor yang kita anggap paling pintar, menurut penelitian itu maksimal menggunakan otaknya hanya mendekati 20%, apalagi kita. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kapasitas otak kita ini masih luar biasa. Poinnya apa? Jangan selesai mencari ilmu walaupun kamu sudah lulus sarjana, kira-kira poinnya begitu. Dan mencari ilmu itu jangan diformalisasi S1, S2, S3. Mencari ilmu itu seperti ini, betul? Mencari ilmu itu seperti ini. Jadi kapasitas otak kamu itu harus terus diisi, kira-kira poin saya. Maka dalam agama Islam ada hadis, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Maksudnya mau kamu sampai meninggal juga jangan pernah berhenti yang namanya. Dan ada pepatah lagi, tuntutlah ilmu sampai ke negeri. Maksudnya apa? Sejauh-jauh kemanapun kamu pergi, ke gunung, ke laut ya, ke sungai, kamu cari itu yang namanya ilmu. Karena bukan ilmu yang kamu tulis atau ilmu yang kamu baca, ilmu itu apa yang kamu ikro, yang kamu lihat, yang kamu serap, yang kamu renungkan, itu jadi ilmu. Kedua, saya semangatin kamu, hasil penelitian ilmiah, orang yang senang dengan alam, yang setiap harinya lihat pepohonan, itu otaknya lebih pintar dari orang-orang yang jarang berinteraksi dengan alam. Makanya ada nasihat ke orang-orang kota, kalau punya komputer ya, si wallpapernya itu gambarnya gambar pohon atau pemandangan. Itu otaknya akan lebih rileks. Apalagi kamu Wanadi yang sehari-hari insya Allah akan bergelut dengan dunia alam kan begitu. Jadi itu tadi, kamu pasti insya Allah jadi orang lebih pintar, gitu kan, kapasitas otak juga diisi lagi. Ada anak dari Ambon itu bisa 14 bahasa.
Dari satu manusia, coba bayangkan, dia bisa 14 bahasa. Sekarang kamu Google ya suatu hari, di manakah negeri yang paling banyak menguasai bahasa? Indonesia. Kita ini adalah negeri yang manusia-manusianya bisa switching logika ke 3 bahasa. Satu bahasa daerah, kalau saya Sunda, saya bahasa Sunda. Saya bisa switching logika kan, sekarang bahasa Indonesia. Ketiga, saya bertemu dengan orang asing, saya switching logika lagi dengan bahasa Inggris. Karena bahasa itu kan logika. Nah, ini ada anak sampai 14 bahasa. Di Google itu disebutkan negeri yang penduduknya paling bisa trilingual itu Indonesia. Terus kamu mah bahasa cinta ngerinya, bahasa tubuh jadi 5. Paham ya? Saya maksudkan agar kamu bisa menggali bahwa sebagai manusia, sebagai peserta didik di sini, kamu belum apa-apa, masih banyak, dunia ini maha luas, masih luar biasa. Masalah bahasa, budaya yang bisa kamu pelajari, tentang alam yang bisa kamu pelajari. Jangan berhenti seolah-olah cita-cita itu berakhir dengan urusan formalitas S1, S2, S3. Itu mah formal. Jadilah manusia yang merdeka, manusia yang bisa memilih hidup kamu dengan apa yang kamu mau. Itu kan manusia yang paling luar biasa di sini. Cuma nanti kalau kamu sudah memilih apa yang kamu mau, ukurannya tadi cuma satu, bermanfaat tidak pilihan hidup kamu. Jangan juga memilih sesuatu yang tidak bermanfaat, malah jadi masalah. Nah, logika-logika inilah yang membuat orang yang dekat dengan alam seperti Wanadi ini adalah orang-orang yang sebenarnya secara kapasitas insya Allah otaknya pinter-pinter. Kita dekat dengan alam dan sebagainya. Nah, berikutnya juga saya titipkan ya. Hari ini Indonesia banyak tantangan ya. Hari ini tantangannya itu orang ingin memperbesar perbedaan. Ya. Saya tanya ke kamu-kamu semua, adakah 2 manusia yang identik sama? Ada. So, kamu lihat sekeliling kamu, teman kamu ke belakang, ada nggak yang mirip-mirip? Padahal manusia ada berapa miliar ya, tapi wajahnya beda-beda. Sekembar-kembarnya orang, pasti seleranya beda. Tuh. Yang ini senangnya manis, ini asamnya pasti ada beda. Nggak ada satupun manusia. Jadi percuma kalau kita mengedepankan perbedaan-perbedaan untuk dijadikan yang namanya perseteruan. Tapi negeri ini sedang terancam oleh orang-orang yang ingin memperbesar perbedaan-perbedaan. Masalah ISIS, hati-hati, oke? Ekstrem kanan. Masalah komunis, masalah apapun yang sifatnya ekstrem-ekstrem itu di mana-mana yang berbahaya itu berbahaya. Ya. Yang terlalu kanan itu berbahaya, yang terlalu kiri itu berbahaya. Maka saya titipkan, ya, kamu harus jadi pembela Indonesia dengan warna cinta alam, tapi sebenarnya yang kamu bela itu adalah negeri kamu yang namanya Indonesia, yang tantangannya itu tadi, tantangannya itu intoleransi, ya. Dan suatu hari kamu harus di depan menjaga yang namanya persatuan Indonesia. Di masa depan itu masalahnya kemiskinan, kamu nggak boleh jadi orang miskin, kamu harus jadi orang kaya. Karena orang kaya insya Allah lebih baik daripada orang miskin, ya. Dimana jika kekayaannya itu tadi membawa kebermanfaatan. Buat apa kaya kalau buat dimakan sendiri? Tapi akan bermanfaat jadi orang kaya karena kamu tahu bisa gunakan harta kamu untuk membawa perubahan. Bikin pesantren, bikin pelatihan, bikin masjid, nolongin orang, gitu. Ya. Jadi kamu harus jadi orang yang cerdas. Nah, Korea itu sekarang berhasil menyusul negeri-negeri yang lain. Jangan salah, sekarang pendidikan Korea itu nomor 2 terbaik di dunia. Dulunya dia merdeka, kalau tidak salah bedanya 5 tahun dengan Indonesia. Tapi hari ini Korea sudah meninggalkan kita. K-pop di mana-mana tuh. Anak saya hobinya nonton Running Man. Ya. Ibunya senang Lee Min Ho. Ibu mertua nonton The Hair.
Saya bedah ke orang Korea, kenapa kamu bisa semaju ini? Jawabannya apa? Ini yang menarik ya. Jawabannya nggak teoritis macam-macam. Dia punya semangat itu. Semangatnya apa? Semangatnya adalah kalahkan Jepang. Gitu. Jadi ya orang Korea itu waktu membangkit, kamu jangan beli mobil Jepang, kita kan mau ngalahkan Jepang. Kamu jangan malas-malasan, kita harus kerja lebih keras lagi, kita kan mau ngalahin Jepang. Jadi ternyata yang membangkitkan semangat itu adalah ingin mengalahkan sesuatu, kira-kira begitu. Nah, Indonesia juga harus begitu. Kita kalau ingin maju, kita harus punya benchmark, mengalahkan siapa menuju yang luar biasa itu. Itu yang saya maksud, fisik itu gimana pikir. Orang Korea di dalamnya didoktrin, kita harus mengalahkan Jepang. Maka fisiknya, pikirnya, caranya dia ngikutin. Maka sekarang dia sudah juara, kira-kira begitu. Nah, mimpi saya buat Indonesia juga sama. Jadi kita harus lawan yang namanya kemiskinan, kita harus lawan yang namanya kebodohan itu. Dengan mau belajar menjadi orang-orang yang terbaik. Nah, berikutnya coba festival. Berikutnya ada satu nilai yang tidak boleh kamu lupakan ya, yaitu dalam konteks membangun negeri ini adalah kebahagiaan. Okay. Kebahagiaan itu tidak bisa diukur oleh uang. Nah, si Korea ini ternyata dia ada posnya. Ternyata di Korea jumlah orang yang paling banyak bunuh diri di Korea itu. Nah, sehingga pelajarannya apa? Bolehlah kita bersemangat mengejar etos sesuatu, tapi jangan lupakan yang namanya mental, yang namanya rohani. Sehingga orang Indonesia itu harus punya keseimbangan. Keseimbangan jasmani, keseimbangan rohani, keseimbangan kepintaran itu harus seimbang. Ilmu yang paling susah dalam hidup itu mencari keseimbangan. Terlalu ke kiri bahaya, terlalu ke kanan bahaya, terlalu banyak kerja, terlalu banyak keluar rumah bahaya. Yang bagus itu adalah di keseimbangan itu. Pas saya promosi, saya bikin taman jomblo. Bagi yang tahu taman jomblo kan lokasinya ada di kolong pasokan. Ada yang protes ke wali, kenapa jomblo tamannya kok di kolong jembatan meja. Saya bilang mendingan jomblo kehujanan apa keteduhan? Yang teduh ya. Ya saya sayang. Ada nanya lagi, oke Pak Wali. Terus kenapa tuh tingginya lain-lain? Dia jawab, kenapa bikin tinggi kursinya lain-lain? Nah, jomblo kan ada yang baru 6 bulan, sudah 7 tahun, ada yang jadi menyesuaikan. Ya. Ini mah hanya herenya, tapi kamu lihat makna di balik gambar ini. Di sini saya ingin memberi kebahagiaan. Dulu sebelum ada ini adalah kolong jembatan gelap gulita, tempat jin buang anak, tempat kriminal, tempat narkoba. Sekarang dengan kita rubah melalui perubahan, tempatnya lebih terang, lebih diminati, siang malam ramai dan seterusnya. Tuh. Nah itulah kenapa hasil survei warga Bandung lebih bahagia, karena tadi banyak ruang berinteraksi sosial. Ini saya akan sampaikan secara ilmiah ya. Saya sangat bahagia menjadi orang Indonesia. Ternyata di mata dunia kehebatan kita itu satu, yaitu kompak, gotong royongnya luar biasa. Saya kalau pidato di Singapura, saya pidato di New York, saya pidato di mana-mana, pasti yang diminta oleh panitia konferensi, Pak Wali, tolong ceritakan kok di Indonesia gotong royong itu luar biasa. Gotong gambar kolaborasi. Itulah jati diri Indonesia. Saya pernah tinggal di Amerika, nggak ada itu kerja bakti, ya, kumpul-kumpul, hanya di Indonesia. Maka ada orang Jawa mah mangan orang mangan ngumpul, tuh, orang mangarium dan sebagainya. Itu kekuatan, asal ngumpulnya berkualitas, ngumpulnya diisi oleh hal-hal positif. Saya bilang di foto yang tadi,
Pak Wali saya ingin taman musik, saya bilang bisa, tapi kamu harus ngecat sendiri taman kamu. Kamu harus bagian dari kerja keras itu. Ya. Jadi di sini kita ngecat dengan anak-anak muda Bandung, bareng-bareng. Pak Walinya ikut ngecat, anak saya ikut ngecat, anak mudanya ikut ngecat. Jadi pas lihat, itu kerja bersama, bukan hadiah. Ya. Nah itu semangat itu. Jadi saya mau titip, kalau suatu hari kamu jadi pemimpin, ada nilai Indonesia yang sangat luar biasa, yang betul-betul tidak dipunyai oleh bangsa-bangsa lain, karena saya saksi hidupnya langsung, adalah gotong royong itu. Coba nanti kamu terjemahkan pulang ke daerah masing-masing, gunakan, percaya sama saya, sentuh itu hatinya ya. Semua manusia-manusia di sekeliling kamu, saya yakin akan muncul yang namanya kekompakan. Tidak ada kesuksesan tanpa kekompakan, tidak ada keberhasilan tanpa persatuan. Itu loh. Ini fotonya berikut. Terus lihat, tentara aja mau turun beresnya, kerjasama dengan warga Bandung kan begitu. Ini menunjukkan yang namanya kolaborasi. Berikut. Terus ini pasukan gorong-gorong. Ini kolaborasi dengan bisnis, nyumbang lapangan futsal. Berikut. Ini dari Telkom, nyumbang wifi di masjid-masjid. Berikut. Nah ini contoh gotong royong yang luar biasa. Ini anak-anak mahasiswa saya suruh bikin software untuk membantu digitalisasi. Pas softwarenya beres, saya puji-puji, pulang-pulang semuanya dapat A. Tapi saya dapat software gratis juga. Kan jadi win-win kan? Semangat apa? Kolaborasi. Indah, luar biasa gotong royong. Saya nggak usah bayar, mahasiswa dapat A kan? Semua pulang dengan senang hati. Nah, kamu terjemahkan cerita ini nanti ke dalam cara-cara menyelesaikan masalah di Indonesia. Itu aja rumus pesan. Pesan Pak Wali, di dalam hati semua orang Indonesia itu nilai gotong royong, nilai turun tangan itu dia punya. Tapi butuh seorang pemimpin untuk mengetuk, yang menyentuh hatinya supaya mereka mau turun. Coba yang relawan itu. Relawan. Waktu KA tahun lalu ya, saya bilang, hei warga Bandung, saya butuh relawan. Saya butuh Anda daftar membantu Bandung di website ANU. Saya butuh 3.000 relawan. Yang daftar 15.000. Ceritanya apa? Inilah yang kita sebut dengan energi positifnya orang Indonesia. Waktu saya kekurangan dana untuk membereskan KA, itu semua diketuk pintu sama saya. Kalau kamu pernah ke Jalan Asia Afrika di Bandung ya, itu bola-bola batu yang ada nama-nama negara itu sumbangan dari gereja. Ya, itu bangunan-bangunan tua dicatnya itu oleh uang arisan dari ibu-ibu. Ya, jadi arisan ternyata penting. Ya. Jadi ibu-ibu arisan nyumbang uang buat ngecat bangunan tua waktu KA, bola-bola batu disumbang oleh gereja. Pengusaha nyumbang trotoarnya, ada yang nyumbang air mancurnya kan begitu. Tentara dengan preman jaga keamanan. Ya. Cuman saya nggak sempat foto. Yang satu tentara pasti kostumnya hijau, kan? Yang preman kostumnya kan udah jelas, jaket kulit busuk. Ya. Batu akiknya 10. Tapi di hari itu si terduga preman dan TNI itu dia menjaga jalanan Bandung supaya tidak ada masalah. Saya bilang, makanya saya tulis satu tulisan tentang keindahan yang namanya gotong royong. Jadi di dalam hidup ini banyak hal-hal positif, banyak juga hal-hal negatif tadi yang gampang ikut arus gitu ya. Nah itu kamu harus lawan. Jadi saya doakan ya, suatu hari kamu jadi pemimpin-pemimpin ya di tempat-tempat berbeda, tapi ingat bahwa reward dari semua ini adalah kamu melahirkan perubahan. Hanya itu yang akan membahagiakan. Seperti di acara ini, kekuatan batin. Ya ini aja udah ya. Jadi jangan hanya dilihat begini, ini kan hasil gotong royong. Yang itu nggak ada yang saya dengan relawan. Paham ya kira-kira?
Nah itu kurang lebih bahwa saya kembalikan perubahan itu nanti datang dari nilai kepemimpinan. Setiap dari kamu pemimpin, tinggal pulang dari sini ada yang mau melatih nilai itu atau mau kamu pendam aja. Nah, saya harapkan membuka rasa kepemimpinan, kamu semangati diri sendiri, lawan itu musuhmu yaitu diri kamu itu. Saya ini pemimpin, saya harus mau perubahan, saya harus selalu di depan. Saya ingat rumus kerja keras dan kerja cerdas, saya ingin menyentuh rasa kemanusiaan dan gotong royong warga sekeliling saya. Itu kalau itu pegang menjadi nilai-nilai seumur hidup kamu, saya punya keyakinan tidak perlu jutaan orang, cukup 150-an orang kayak Wanadi kayak kamu bisa mengubah Indonesia di masa depan. Jadi tetap semangat, perjalanan masih panjang, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Jadi ini masih perjalanan awal, masih panjang untuk lulus di anggota Wanadi pertama. Tentunya modalnya semangat, determinasi. Kamu sudah jadi orang-orang terpilih, jangan patah di tengah jalan. Ingat ya, mental adalah segalanya, karena fisik akan menentukan. Saya kira pengantar saya tentang kepemimpinan, tentang perubahan, tentang masa depan, kurang lebih itu. Saya masih ada waktu untuk tanya jawab. Silakan Pak. Boleh Pak. Silakan Kang. Oke, kira-kira ada yang ingin bertanya nggak kira-kira tentang apa yang saya sampaikan? Oke, silakan. Kenalan dulu ya. Wanadri. Lapor, nama Agung Nurul Halim, nomor siswa Wanadri 16020. Izin bertanya Pak, selaku kita sebagai seorang pemimpin, yang mana fakta atau masalahnya sekarang, katakanlah kita memimpin dalam sebuah komunitas atau organisasi, yang mana tabiatnya anggota-anggota atau teman-teman kita tersebut merupakan sosok yang sangat individualistik. Maksudnya, mereka membawa kepentingan sendiri buat masuk ke organisasi tersebut. Kalau kasarnya kapitalis, dia nggak dapat apa, dia nggak mau ngerjain gitu. Jadi hal inovatif apa yang harus kita bisa lakukan untuk membawa perubahan di mereka? Terima kasih. Oke, Agung ya namanya. Oke, Agung bertanya ya. Kan dunia tidak ideal. Ada orang motivasinya materi, ada orang motivasinya macam-macam. Ya. Makanya ada istilah godaan lelaki itu apa? Harta, Raisa. Harta, Raisa, Evita, dan teman-temannya di sana. Nah, tidak ada organisasi atau sebuah tempat yang mudah. Itu ada kuncinya. Kamu berorganisasi karena kamu tahu ada tujuan yang ingin dicapai, tapi bahan-bahannya tidak sama. Bahan-bahannya berbeda dan seterusnya. Itu harus dijadikan tantangan. Yang saya sebut tadi, setiap problem ingat Pak Wali pasti ada solusi. Ya. Bedanya ada solusi yang nyaman atau tidak. Nah, kalau kamu jadi pemimpin menghadapi situasi seperti itu, kamu tempatkan peran. Kamu berpikirnya itu persis seperti pelatih sepak bola saja. Kalau orangnya terlihat akan mengganggu roda organisasi, kamu tempatkan di tempat yang minim interaksinya. Kamu pilih orang-orang yang dedikasinya lebih dari yang orang bermasalah itu di tempat-tempat yang strategis. Ini realita ya. Adalah nomor Wanadri 16018. Ingin bertanya, tadi sebelumnya Bapak Ridwan Kamil bilang kalau ingin membangun kota ataupun daerah kita melakukan pendekatan. Nah, cara Bapak melakukan pendekatan itu seperti apa sih awalnya di Bandung? Nah, yang kedua, saya juga orang yang sedang bergabung di kegiatan sosial dan membuat komunitas-komunitas sosial bergabung di sana. Dan yang paling sehat itu kalau saya ada di Bandung yang Bapak buat gitu ya, komunitas-komunitas sosial itu. Jadi
banyak komunitas yang berjalan yang bapak favorit gitu. Jadi bagaimana cara menjaga itu? Oke. Saya ke kampung Babakan Siliwangi itu bisa duduk bareng. Saya ambil ilustrasi ya. Saya mengambil ilustrasi saya harus memindahkan sebuah kampung. Ada fotonya itu. Nah, dulunya kampungnya seperti ini berada di tanah pemerintah kota yang harus diubah jadi teras di kampung lah kira-kira. Oke. Ini kayak soal ujian lah kira-kira gitu ya. Soal ujian. Gimana mindahin? Apa yang saya lakukan? Saya tidak menggunakan kekerasan. Oke. Jangan pernah sedikit pun ya menggunakan metode kekerasan. Betul-betul itu di ujung akhir kalau sudah emergency. Saya kira itu kurang lebihnya materi untuk menyemangati, dan kembali lagi tetap semangat, doa dari saya. Saya berdoa mudah-mudahan semua yang hadir di sini lulus 100% ya. Dan tentu menjadi manusia-manusia terbaik, manusia-manusia yang bermanfaat buat masyarakat. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanadi, lapor, nama, Anan Diransa, nomor siswa, Wanadi, 16009, beserta 120 siswa. Telah menerima materi, laporan selesai. Baik, Mbak. Boleh tempat. Duduk istirahat, gerak. Terima kasih Pak Nino sudah memberikan semangat di tempat ini. Ada sedikit penanganan dari kami. Baik. Motornya beda. 14 ranting. 16. Kelvin! Materi yang diberikan kepada kita dasar yang hari 2020. Menarik. Oh, satu lagi saya lupa. Satu lagi saya lupa. Wanadi kan belum punya markas ya yang tetap. Nah, kita saling mendoakan. Saya sedang berupaya, Tuhan mengizinkan tahun depan saya akan bangun gedung ya. Nah, salah satu gedung itu nanti buat markas Wanadi. Mudah-mudahan saling mendoakan, mudah-mudahan niatnya dilancarkan. Terima kasih. Yang biru sekali Pak. Di sebelah itu gaya survival gitu. Adek dek. Saya Sami, mudah-mudahan lancar, luar biasa. Saya punya banyak harapan kalau mereka berhasil lolos pendidikan dasar Wanadi, merekalah calon-calon penyelamat bangsa di masa depan, karena dalam nilai pendidikan dasar ini ada nilai-nilai kepemimpinan, nilai-nilai kesabaran, dan nilai-nilai ketangguhan yang luar biasa. Saya doakan lulus semuanya dan jadi orang-orang hebat di Indonesia ini. Semangat!